name above all names. Shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita orang semua. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun Anda berada, khususnya Jemaat Andreas, Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua yang ada di Timika. Saya bersyukur hari ini boleh membagikan kebenaran firman Tuhan, boleh menyampaikan sesuatu yang terkait dengan kebenaran yang absolut, kebenaran yang sejati. Namun sebelumnya mari kita meminta tuntunan Roh Allah yang kudus yang diberikan Allah bagi kita semua, umat Tuhan yang percaya kepadanya. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini kami boleh diizinkan oleh Engkau untuk hidup, bernafas, menikmati nafas yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu. Saatnya Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah lewat hamba-Mu ini. Layakkan, kuduskan dan sucikan hamba dengan kekudusan-Mu. Dan biarlah semua umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, mendapat kebenaran dan membukakan paradigma yang keliru dan dibenarkan dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami, saya berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu ke depan kita akan sama-sama belajar mencari hati Tuhan. Kita sama-sama belajar mencari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Maka khotbah ini dia akan berkelanjutan, dia akan berseri. Maka pastikan buat saudara-saudara untuk terus mengikuti khotbah yang saya sampaikan melalui jemaat Andreas Timika, Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua di setiap minggu nanti. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya memulai khotbah ini dengan membuat sebuah judul yang berkata, Kasih yang Terbesar. Bapak Ibu saudara-saudari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalau kasih yang terbesar berarti ada kasih besar. Kasih terbesar artinya kasih yang melebihi, melampaui segala sesuatu kasih yang besar. Apa itu kasih yang besar? Di ujung. Apa itu kasih yang terbesar? Di ujung dari khotbah ini, saya pastikan akan menyampaikan kasih yang terbesar itu. Maka kalau ada kasih yang terbesar, maka tidak ada kasih yang lain yang bisa menandingi kasih tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di sini ada sebuah bunga yang ditaruh di sebuah vas atau pot. Tapi bunga ini berasal dari plastik. Dan saya percaya yang membuatnya, yang membentuknya, dia mendapat inspirasi dan ide bagaimana dia membentuk sebuah bunga dari plastik atau bahan-bahan bekas yang diolah sedemikian rupa dan menjadi sebuah bunga. Dan bunga ini tidak mungkin ditaruh di tempat sampah. Bunga ini tidak akan mungkin ditaruh di pinggir jalan. Tapi bunga ini pasti ditaruh di dalam rumah dan sudah tentu kemungkinan besar di ruang tamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini juga ada sebuah tumbuhan
yang disebut kaktus. Ini dirancang pada mulanya sejak pertama Allah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kita bisa baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 itu berbicara tentang bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu. Di hari yang keempat itu Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan termasuk juga kaktus. Kapan bertumbuhnya, bagaimana bergerak pertumbuhannya, saya sendiri tidak tahu. Tetapi saudara, ketika saya menanam kaktus ini masih kecil di dalam sebuah vas atau pot bunga ini. Dan dia mengalami pertumbuhan dan sekarang sudah sekitar beberapa senti pertumbuhannya. Kapan bertumbuhnya dan siapa yang menumbuhkan, ini persoalan yang perlu dipertanyakan oleh setiap kita manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika bunga ini diciptakan atau dibentuk atau dirancang, memakan atau mempunyai sesuatu yang waktu yang dibutuhkan oleh sang pembuat dari bunga ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dia merancang dan berpikir sedemikian rupa supaya membentuk plastik dan akan terbentuk sampai menjadi seperti bunga yang begitu rupa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk mengingat kembali, mereview pikiran kita terhadap apa yang dikerjakan oleh Yahweh, Tuhan Allah, Yahweh Elohim, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, serta seluruh mata air. Saya mau mengingatkan kita semua, dan ini adalah kebenaran yang harus kita turuti dan ikuti dan syukuri akan hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7 berkata begini, firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi saya katakan bunga kaktus, tumbuhan kaktus ini kapan bertumbuhnya dan bagaimana bertumbuhnya, saya tidak tahu. Tapi di sini ada kehidupan. Untuk itulah sebabnya saya berkata saya tanam dia waktu itu masih kecil. Tapi karena ada kehidupan, maka dia bertumbuh sampai sudah beberapa senti pertumbuhannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kapan Allah menciptakan kita? Di ayat 6 berkata, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ada kabut yang naik dan membasahi seluruh permukaan bumi. Pada waktu Allah melakukan penciptaan, belum ada pertumbuhan di atas tanah. Kenapa? Karena belum ada kabut. Tetapi ketika ada kabut naik, Tuhan membuat kabut itu naik, maka tumbuh-tumbuhan itu terbentuk. Mulai bertumbuh, tanah mengeluarkan tunas-tunas dan segala macam tumbuh-tumbuhan. Nah, pada waktu itulah, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya kita manusia laki-laki Adam itu dibentuk dari debu tanah. Kita sama dengan tumbuh-tumbuhan dari debu tanah. Kita juga sama dengan binatang dari debu tanah. Dan kita sama dengan ciptaan-ciptaan yang lain yang disebut makhluk-makhluk yang lain. Tapi ada perbedaan yang begitu sangat luar biasa dan sangat jauhnya antara kita manusia, makhluk ciptaan Allah dengan
makhluk ciptaan yang lainnya. Oleh dan sebab itu hari ini saya mau menyampaikan perbedaan kita. Apa perbedaan kita? Apa perbedaan kita dengan ciptaan Tuhan, ciptaan Yahweh, Elohim, Yahweh, Elohim yang lain. Perbedaan kita adalah semua ciptaan Tuhan yang lain itu dengan berfirman. Allah berkata-kata, Allah berbicara, berfirmanlah Allah. Langit dan bumi jadi, berfirmanlah Allah. Allah memisahkan terang dan gelap, berfirmanlah Allah. Allah Yahweh Elohim memisahkan laut dan darat. Berfirmanlah Allah, segala binatang-binatang di darat, segala burung-burung di udara, segala ikan-ikan di laut. Itu dengan berfirman, saudara. Dengan berfirman Allah menciptakan, membentuk, menciptakan. Segala sesuatu jadi dengan berbicara. Tetapi perbedaan kita dengan makhluk yang lain ciptaan Allah, ciptaan Yahweh Elohim, yaitu saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu kita dibentuk. Perhatikan ayat 2 tadi, pasal 2 ayat 7. Ketika debu tanah naik, ketika kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi, ketika itulah Tuhan Allah, Yahweh Elohim, membentuk manusia dari debu tanah. Membentuk. Saudara, membentuk itu sebuah kata kerja, berasal dari kata bentuk. Berarti ada pekerjaan. Nah, saya ulangi lagi. Tadi bunga ini sebelum dibentuk, orang yang membuatnya pasti dia berpikir, mempunyai sebuah rancangan sebelum membentuk vas maupun sampai dengan pot bunga ini. Sampai dengan bunga ini. Bagaimana bunga ini bisa tinggal dengan baik di atas vas yang disebut bunga mati. Tetapi bunga yang hidup, bagaimana Tuhan merancang dia supaya dia mengalami pertumbuhan yang begitu luar biasa. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perbedaan kita dengan manusia, dengan makhluk yang lain adalah kita dibentuk, kita diproses oleh siapa? Oleh Tuhan. Bentuk dalam bahasa aslinya yaitu yatsar. Yatsar itu mencipta atau ada kegiatan yang dilakukan untuk membentuk sesuatu. Bahasa Inggris bilang format, from, mod atau kegiatan pembentukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapa mulianya kita. Betapa luar biasanya kita. Kalau di ayat 26 Kejadian pasal 1 itu sebelum membentuk kita, Allah itu merancang. Firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, hendaklah, berfirmanlah ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita, coba perhatikan kata-kata ini. Baiklah kita, artinya Allah itu jamak. Allah merancang, dia menyampaikan sesuatu di isi surga sebelum membentuk manusia itu. Dia sampaikan di semua isi surga, sudah tentu malaikat. Allah Bapa, Firman dan Roh Kudus berkata, baiklah kita. Allah merancangkan untuk pembentukan manusia itu. Setelah itu di ayat yang ke-27 barulah terjadi cipta. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Jadi menurut gambar, Allah sudah punya format. Allah sudah punya yatsar. Dia punya rancangan untuk menciptakan kita. Itu perbedaan yang sangat mulia. Yang dari Allah, dari Yahweh Elohim. Buat makhluk ciptaannya. Dia membedakan manusia dengan makhluk ciptaannya yang lain. Betapa luar biasanya saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada,
apapun yang Anda lakukan, kita harus mensyukuri bahwa kita dibentuk oleh Allah. Artinya Allah itu dengan tangannya yang kudus, dengan pikiran yang mulia, yang maha mulia itu, dia memikirkan bagaimana menciptakan kita manusia. Nah, oleh dan sebab itu, saya mau beritahu, jangan pernah main-main dengan hidup yang Allah berikan buat Anda. Perhatikan kata-kata pasal 2 ayat 7 yang selanjutnya. Dan menghembuskan nafas hidup. Setelah dia membentuk dari tahap perancangan, setelah tahap perancangan selesai, dia membentuk dan dia memberikan nafas hidup. Saudara perhatikan selanjutnya ayatnya. Menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya apa yang Allah bentuk tadi dari debu tanah, dari pecek itu, kalau tidak diberi nafas oleh Allah, maka kita tidak akan pernah hidup. Kita menjadi makhluk yang mati. Anda pernah pergi ke orang yang meninggal? Anda pernah pergi lihat bagaimana jasad itu, mayat itu kaku. Demikianlah waktu ketika kita dibentuk oleh Allah, Adam manusia pertama itu dibentuk, dia masih kaku. Karena belum ada nafas. Ketika Allah memberikan nafas, barulah dia bisa hidup. Oleh dan sebab itu ketika masa hidup setiap orang yang ditetapkan oleh Yahweh Elohim, Tuhan Allah, diambil nafas hidupnya, maka kita jadi makhluk yang mati. Kita menjadi mati. Kenapa? Karena tidak ada nafas yang diberikan oleh Allah. Dengar baik-baik umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hargailah nafas hidup yang Allah berikan. Hormatilah nafas hidup yang Allah berikan. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Bapa di sorga. Bagaimana cara kita menyenangkan Bapa di sorga, saudara? Yesus bilang di Matius pasal 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya, supaya perbuatan baikmu memuliakan Bapa di sorga. Saudara perhatikan, perbuatan baik kita itu terkadang dimanfaatkan oleh ego kita. Supaya kita itu dipuji. Jemaat Tuhan, katakan buat jemaat di sebelah Anda, jangan makan puji. Saudara, pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Kenapa? Karena dia yang layak dipuji. Dia yang layak disembah. Bapak Ibu saudara-saudari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita kembali di dalam membentuk tadi. Saudara memperhatikan dan saudara renungkan bagaimana Allah merancang kita demikian adanya begitu luar biasa. Dari rambut, dari mata, dari hidung, dari alis mata, dari mulut, sampai segala tubuh dan organ dalam diri kita. Bagaimana dia merancang supaya organ itu bisa bekerja dengan begitu luar biasa sehingga bisa menggerakkan tubuh dan darah. Tetapi semua itu bisa bergerak karena ada nafas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya diberkati sekali dengan kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28. Tetapi juga dengan Kejadian pasal 2 ayat 7 tadi. Pembentukan yang Allah buat bagi kita. Oleh dan sebab itu saya ketika pertama kali tahun 2011 mendapat kebenaran ini. Saya mengambil tindakan yang begitu luar biasa. Karena kami dan ada beberapa suku dan marga di Papua
itu masih mempercayai bahwa moyang mereka, tete moyang, nenek moyang mereka itu berasal dari binatang. Nah, jadi saya sarankan buat semua orang, umat Tuhan, dimanapun Anda berada, khususnya di Papua, yang masih menerima cerita-cerita dari moyang-moyang, cerita-cerita dari orang tua, yang merupakan cerita itu, dia akan cerita yang sudah menjadi sebuah kebenaran. Padahal sesungguhnya segala sesuatu sebelum dunia dijadikan sampai dunia dijadikan, itu telah tertulis dan tercatat di dalam Alkitab, firman Allah. Kita ubah sesuatu yang sudah menjadi stigma di dalam otak kita, bahkan hati kita, dengan kebenaran firman Allah. Kami, marga kami itu, marga Bisai ya, itu dianggap, Bisai dalam hal ini Bisai Rantori ya, saya tidak tahu Bisai yang lain, tapi dari Rantori itu saya mendapat suatu keteladanan yang disampaikan oleh orang tua, bahkan ibu kami, bahwa moyang kami itu dari Paniki. Tahu Paniki, kelelawar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mengerti hal ini, ketika saya dibuat Tuhan memahami kebenaran firman Allah ini, saya mengambil tindakan profetik dengan berani berkata buat mama saya. Dan pada waktu itu bapak saya sudah meninggal di tahun 2010 dan saya mengenal Kristus di tahun 2011. Dan ketika saya bercerita buat mama saya, waktu itu saya datang dan sampaikan betapa semangatnya saya bahwa saya punya tete moyang, asal mula saya bukan dari Paniki. Sesungguhnya kami ini adalah manusia Allah, diciptakan oleh Allah. Nafas hidup ini Allah yang punya, gambar kami, karakter kami, itu dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Tapi ketika saya sampaikan buat saya punya mama, dan mama saya sampaikan bahwa saya adalah anak yang tidak tahu adat, bahkan mama saya sampaikan bahwa adat lebih duluan ada daripada kebenaran firman Tuhan, daripada agama. Nah, kalau dipikir secara struktural bisa benar, karena memang sebelum manusia Papua mengenal agama, mengenal Kristus, itu hidup dalam adat istiadat. Tetapi penciptaannya, terjadinya bumi, terjadinya segala sesuatu, itu Allah yang bentuk. Yahweh Elohim yang bentuk. Allah pencipta langit dan bumi yang bentuk. Nah, itulah sebabnya saya dicaci, dimaki, dan dianggap anak tidak mengenal kebenaran. Anak-anak yang tidak mengerti akan adat. Tetapi saya diingatkan oleh Tuhan, dan saya 15 menit undur dari mama, dan saya kembali, dan saya membawa Alkitab. Dan saya membaca kebenaran itu buat saya punya mama. Dan mama saya langsung mengerti, oh benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda percaya bahwa firman Allah, Alkitab adalah firman Allah, maka Anda tidak akan percaya bahwa Anda adalah keturunan Paniki. Saudara tahu, mendukakan hati Yahweh Elohim, mendukakan hati Tuhan Allah. Bayangkan, dia yang membentuk. Saudara pikir, saudara, kalau Anda yang membentuk vas ini, dan membentuk bunga ini, dan Anda rancang dan taruh di sebuah vas dengan bagus, terus ada orang yang datang buang vas ini, dan vas ini hancur, bagaimana hati Anda? Atau kalau Anda yang menanam bunga ini, menanam pohon kaktus ini, terus ada yang datang menendang dan merusak pohon kaktus ini, bagaimana hati Anda? Demikianlah hati Bapa di sorga. Dia sedih ketika Anda punya stigma bahwa Anda dari kelelawar. Untuk itu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan bahwa Anda harus bisa berani menyatakan kebenaran ini, bahwa kita berasal dari Allah. Nafas hidup yang Anda pakai itu berasal dari Allah. Hargai itu. Jangan menunggu sampai Allah ambil nafas itu. Ketika Allah ambil nafas itu,
maka Anda sebagai manusia yang mati dan tidak bergerak. Anda kembali kepada debu tanah. Dan itu waktu yang sudah terlambat. Karena Anda akan mempertanggungjawabkan perbuatan Anda di hadapan Bapa di sorga. Paling tidak stigma Anda bahwa Anda itu dari paniki. Saya menyampaikan buat istri dan anak-anak saya. Bisai yang lain, bisai rantori yang lain. Mungkin Anda masih berpikir tentang Anda dari paniki. Tapi bisai dari Arius Bisai Rantori, yang berasal dari Martin Luther Bisai dan Asnat Rawiyai, itu adalah titipan Allah. Allah menitip saya dalam kandungan mama saya. Ketika sel sperma dari mama, sel sperma dari bapak ketemu dengan sel telur, pada saat mereka berhubungan suami dan istri, disitulah Allah menghembuskan nafas dan saya hidup. Dan Allah lah yang membesarkan saya. Mazmur mengatakan dia yang menenun kita dalam kandungan. Dia membentuk kita. Dan pada waktunya dia mengizinkan kita lahir di dunia. Dan nafas itu, dengar baik-baik, adalah kepunyaan Allah. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Yatsar bahasa Ibrani adalah menciptakan. Kalau kita sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah. Sejak dalam kandungan mama kita. Maka kita akan menyembah Allah kita. Kita tidak akan menyembah Allah yang lain. Sebab ketika kita menyembah Allah yang lain. Dengar baik-baik. Itu menyakiti hati Allah. Kalau menyakiti hati Allah. Anda akan terima resikonya. Seperti apa? Di bumi ini Anda tidak akan menikmati hidup. Tetapi di sorga. Anda juga tidak ada tempat di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sementara diberikan kasih dan sayang. Kita sementara diberikan kekuatan dari Allah. Saat ini, nafas yang Anda pakai, pergunakanlah itu untuk berbalik. Untuk berbalik kepada Kristus Yesus Tuhan. Supaya Anda menikmati hidup yang sesungguhnya. Tuhan memberkati Anda. Dan di khotbah selanjutnya Anda akan mendengar. Dan Anda akan mengetahui kasih terbesar itu. Seperti apa? Dari Yahweh Elohim. Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus memberkati kita orang semua. Amin.